Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi bisnis yang beranggotakan Fadli Dwi Siswandi dan Maulana Irwansyah. Lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan eksternal bisnis mengacu pada faktor-faktor luar yang mempengaruhi kinerja organisasi, pengambilan keputusan, dan strategi semua bisnis. Ini tidak hanya mempengaruhi satu entitas bisnis, tetapi berdampak pada grup bisnis yang sama secara bersamaan atau merupakan lingkungan di luar perusahaan yang terkait dengan kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro meliputi pesaing atau kompetitor, organisasi lain sejenis yang memperebutkan sumber daya, terutama uang konsumen. 2. Pelanggan atau customer, siapa yang membayar uang untuk memperoleh barang atau jasa perusahaan. Pelanggan bisa berupa individu ataupun organisasi. Perusahaan menghadapi perbedaan penting antar pelanggan saat memasuki bisnis global. Pemasok atau supplier merupakan organisasi yang menyediakan sumber daya bagi organisasi lain. Contoh, perusahaan sepatu bergantung dengan pemasok kulit, pemasok lem, pemasok benang, dan lain-lain. McDonald membeli produk minuman dari Coca-Cola, saus tomat yang dikemas khusus dari Heinz, bumbu-bumbu dari grosir makanan, serta serbet, kantung, dan pembungkus dari perusahaan pembuat pembungkus. Pembuat aturan atau regulators. Pembuat aturan regulators, pihak yang mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi kebijakan dan praktek sebuah organisasi secara fair dan aman bagi semua pihak. Partner strategis atau strategis partner. Partner strategis adalah dua organisasi atau lebih menjalankan yang berbeda tetapi saling bekerja sama dalam suatu joint venture atau kemitraan dengan saling menguntungkan. Contoh, penjual bakso berpartner dengan penjual teh botol. McDonald berpartner dengan Disney. McDonald menjual makanan dengan memberikan hadiah mainan anak. Lingkungan internal bisnis mengacu pada lingkungan yang bersentuhan langsung dengan organisasi bisnis dan dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan bisnis sehari-hari. Lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor seperti pesaing, pemasok, pelanggan, karyawan, pemegang saham. Dengan kata lain, lingkungan internal adalah kumpulan dari semua kekuatan yang dekat dengan organisasi bisnis. Selain itu, faktor-faktor ini memiliki dampak jangka pendek pada organisasi. Lingkungan internal meliputi 1. Pemilik atau owner, orang yang secara hukum dan historis sebagai pemilik bisnis. Yang kedua, dewan direksi atau board of direction, dipilih para pemegang saham dan pemilik untuk mengelola organisasi. Yang ketiga, karyawan atau employees, unsur sumber daya manusia yang bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan. Yang keempat, lingkungan kerja fisik atau physical work environment, berkaitan dengan fasilitas, gedung, lokasi, peralatan. Hubungan organisasi dan lingkungan. 1. Melakukan peran jangkauan perbatasan, menghubungkan dan mengkoordinasi perusahaan dengan elemen-elemen kunci dalam lingkungan eksternal, misalnya bagian marketing dan pembelian. Yang kedua, peramalan dan perencanaan usaha. Usaha melihat tren dan memungkinkan manajer memperkirakan peristiwa yang akan datang. Tingkat ketidakpastian tinggi, misalnya fashion, tata rambut, kosmetik. Yang ketiga, struktur fleksibel atau organik. Struktur organik adalah struktur organisasi yang mengalir bebas, sedikit peraturan,
mendorong kerjasama tim, desentralisasi. Yang keempat, merger dan patungan atau joint venture. Dua perusahaan atau lebih yang bergabung menjadi satu. Joint venture adalah persekutuan strategis beberapa perusahaan. Rumit, tak mungkin usaha sendiri. Cara untuk mempengaruhi lingkungan. Yang ke satu, melakukan iklan dan humas atau hubungan masyarakat. Yang kedua, melakukan aktivitas politik, yaitu usaha organisasi untuk mempengaruhi undang-undang dan regulasi pemerintah atau melobi. Yang ketiga, organisasi dagang. Terdiri dari organisasi yang memiliki kepentingan sama yang dibentuk untuk mempengaruhi lingkungan. Misalnya, AMA atau manajer, REI atau Rei Estate, PBF atau farmasi, dan lain-lain. Tanggung jawab sosial adalah pengakuan kegiatan usaha berdampak pada masyarakat dan pertimbangan terhadap dampak dalam pengambilan keputusan bisnis. Dua pandangan tanggung jawab sosial. Yang pertama, pandangan klasik mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen hanyalah memaksimalkan laba perusahaan. Yang kedua, pandangan sosial ekonomi. Tanggung jawab manajemen tidak hanya sekedar memaksimalkan laba, tetapi juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Argumen mendukung peningkatan tanggung jawab sosial. 1. Bisnis merupakan bagian dari masyarakat. Bisnis tidak bisa mengabaikan isu-isu sosial. 2. Bisnis memiliki sumber daya teknis, keuangan, dan manajerial yang diperlukan untuk menangani isu-isu sosial yang semakin kompleks. 3. Dengan membantu menyelesaikan masalah sosial, bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk keuntungan jangka panjang. 4. Keputusan bertanggung jawab secara sosial yang dibuat oleh perusahaan dapat mencegah meningkatnya intervensi pemerintah yang akan memaksa perusahaan untuk melakukan apa yang gagal mereka lakukan secara sukarela. Argumen menentang peningkatan tanggung jawab sosial. Yang pertama, manajer bisnis bertanggung jawab terutama kepada pemegang saham, sehingga manajemen harus fokus pada pengembalian investasi pemilik. 2. Waktu perusahaan. Uang harus digunakan untuk memaksimalkan laba, bukan untuk memecahkan masalah masyarakat. 3. Masalah sosial mempengaruhi masyarakat secara umum, sehingga usaha perseorangan tidak boleh diharapkan untuk memecahkan masalah ini. 4. Isu-isu sosial merupakan tanggung jawab pejabat pemerintah yang untuk tujuan itu dan bertanggung jawab kepada pemilih atas keputusan mereka. Struktur organisasi, susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur lini. Yang kedua, struktur lini dan staf. Yang ketiga, struktur matriks. Yang keempat, struktur fungsional. Komponen dari pembentukan struktur organisasi ada 3. Yang pertama, kompleksitas. Yang kedua, formalisasi. Yang ketiga, sentralisasi. Itu yang bisa dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.